Sup, Stay guys? safe. Stay safe. Remember to eat. Buy one toilet per person. Don't go too crazy on that. Have fun. Social distance. Social distancing? Oke. Halo guys. Halo teman-teman. Sekarang di social distancing. Kita lagi social distancing nih. Guys, balik lagi bareng kita dan kita mau update tentang COVID-19 yang sekarang di Kanada karena teman-teman semua banyak yang nanya gimana kabarnya Kanada. Right bro? So how many cases do we have right now? Yeah, I think in Canada it's like 5,500 something. Ya, so udah 5.000 kasus. Ya, nih. 5.500 berapa? Ya, nah untuk yang total meninggalnya juga pasiennya itu sekitar 61. Jadi lebih dari 1% lah. Jadi dari total pasien 1%-nya itu meninggal gitu. Dan kalau masih lebih baik sih ya, karena kita update yang di Indonesia cukup buruk ya teman-teman. Maksudnya baru 1.000 kasus tapi yang meninggalnya udah lebih dari 100 gitu kan. Jadi itu hitungannya 10% dari total. Dan itu cukup mengkhawatirkan loh teman-teman kalau udah sampai 10%. Yeah, it's a very serious situation. So yeah, we try to stay at home as much as possible and not go out. I've also been working from home for 2 weeks now. Yeah, it's been 2 weeks, So right? I'm in IT and programmer, so I can do it from everywhere. So I have basically the luxury of being able to work from home. Ya, jadi itu nggak terlalu ngimpact ke bro dan ke aku juga nggak teman-teman. Jadi aku tetap masih kerja. Cuman teman-teman secara umum banyak banget orang-orang yang sudah dirumahkan dalam artian mereka nggak ada kerjaan gitu karena terdampak dari masalah kasus corona ini gitu. Karena ini juga udah hampir mau 2 minggu atau seminggu lebih, bar-bar itu tutup teman-teman. Tutup ya. Restoran Semuanya. juga tutup kan ya. Dan ditambah juga sekarang shopping center itu tutup teman-teman. Jadi nggak ada kayak mau beli baju segala macam tuh nggak bisa juga ya. Semuanya itu goes online. Untuk restoran sama bar sendiri itu kita paling bisa itu order delivery atau take out. Jadi nggak bisa lagi dine in gitu, jadi nggak bisa ke sana terus makan di tempat. Untuk belanja di grocery store sendiri, pemerintah Kanada sudah menetapkan maksimum customers gitu kan ya. Jadi tergantung sama size dari grocery store-nya. Dan juga di dalam grocery store itu ada kayak line gitu teman-teman. Jadi kayak line yang menunjukin biar customer-nya tahu seberapa jarak yang harus dia jaga gitu ke customer yang lain. I was just going shopping and here's Nick. How are you doing, Nick? Good. He has the best groceries. I provided to them. Perfect. Awesome. How are you doing with social distancing? Everything good? Oh, I heard Nancy told me you have some like stickers on the floor for social distancing. Oh, these are the lines? Yeah. Oh, so how is it working? So right now I have to be this much away. Oh, I see. So I can stay here. So only one person per like square. Yeah, I see. Yeah. So yeah. Yeah, very important to keep the distance, huh? These days. Yeah. We have to wipe down everything every hour. You have to what? Every hour wipe down everything. Wipe down. Oh wow. All the all these. All the handles. Oh, all the handles. Yeah. Everything. Wow. Okay. But yeah. Cool. All right. So take care. Take care. Be nature. See you next time. Sup, Stay safe. Stay safe. Remember to eat. Buy one toilet per person. Don't go too crazy on that. Have fun. Have fun. Okay, that sounds good. What about these lines here? Oh, this is the distance between each other. Why are you staying so close together then? Now we're on camera, so we have No, to. yeah, because now we stay here, so this is the distance. I see. So see, this guy is not in the same distance. Yeah. Sorry. What should I do? Stay there. Why? Go further. Guys, no. Why do you want me to tackle? Alright guys, stay safe. See ya. See ya. Government juga cek teman-teman, jadi nggak cuma dibilangin tapi mereka datang ke store and check gitu. Jadi selalu bilang ada berapa orang di dalam, kalau nggak mereka datang aja masuk terus gitu. Jadi emang ketat banget sih teman-teman. Kalau bisa dibilang pemerintah Kanada memang mengambil sikap cukup cepat ya. And I think the best part about this case is like being in this country, a lot of people follow the rules. Jadi kita tuh nggak 100% lockdown, tapi semuanya itu sadar diri gitu teman-teman. Jadi yang punya bisnis juga sadar diri. Kita masih bisa ngeliat orang di jalan, tapi setiap orang juga udah yang bener-bener kalau ngeliat orang lain tuh langsung kayak gini. Yeah. Ya, jadi langsung kayak bener-bener salutnya aku sih itu sama mentalitasnya orang Kanada. Jadi mereka bener-bener mengikuti apa yang pemerintah bilang. So, jadi di samping itu juga teman-teman kalau misalnya kita habis travel dari negara di luar Kanada,
Jadi kita harus sadar diri dan jadi kita harus isolasi selama 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu kalau kita nggak apa-apa, kita boleh kerja. Pemerintah Kanada juga sejak beberapa hari yang lalu menutup border. Jadi semua perbatasan itu ditutup gitu. Jadi kan kita berbatasan langsung sama Amerika nih. Nah itu perbatasan ditutup. Apalagi state Washington yang benar-benar di bawah kita banget. Itu kan kasusnya gede banget di sana. Nah kita nggak mau mereka bawa kasus ke Kanada. Jadi kita tutup gitu. Jadi bordernya itu nggak boleh buat. Jadi orang udah nggak bisa bolak-balik border. And it's the same with all the other borders in Canada, right? Even international travelers, it's not possible to come into the country. So not only US. So many flights are cancelled and tourists cannot come to Canada basically. And in fact teman-teman, kita seharusnya minggu depan pulang ke Indonesia. Yeah, we cannot Dan go. yes, nggak bisa. our flight is cancelled. So jadi kita nggak bisa pulang. Dan kita juga sih mutusin nggak mau pulang karena kita nggak mau bawa virus gitu kan. Karena perjalanan sampai ke rumah itu kan 25 jam. Dan selama di jalan kan kita nggak tahu teman-teman. Nah kita nggak mau bawa virus, nggak mau bikin orang rumah sakit. Jadi kita memutuskan untuk membatalkan. Like once this is all over, then we can Yeah. go. The young people, they say like, well, I'm healthy, I'm young, like it's not dangerous for young people, so I can still go out and meet with friends, meet with everyone. I mean, I sound very strict, but it's exactly the wrong thing to do. Yeah. Because then you get it, you catch the virus, but you're not getting sick. It's okay. You're healthy. You're strong. But then you go home to your family and you meet with your parents and you meet maybe your grandparents and some small children, and then it's like very dangerous for them to pass it on. And even young people have to be responsible, very responsible. And Exactly. take that seriously. Jadi teman-teman, ada jam tertentu setiap harinya yang selalu ditunggu-tunggu sama orang-orang yang tinggal di Vancouver ini, yaitu jam 7 malam. Come to Joe. Ya, jadi di jam 7 malam ini teman-teman, kita semua pergi ke balkoni ataupun ke jendela dan kita semua bertepuk tangan. Yay! Kita memberikan apresiasi kita ke healthcare worker dan juga orang-orang yang esensial. ya bekerja esensial seperti tukang pos, terus tukang truk sampah, juga grocery Grocery store, store, ya. terus farmasi, dokter, semuanya. ya. Jadi yang memang tetap harus kerja walaupun kondisi seperti ini. Ya. Dan selanjutnya yang pertanyaannya, apa sih tindakan support secara finansial dari pemerintah Kanada? Ada nggak gitu kan? Makanya nggak seperti Indonesia yang nggak siap lockdown karena masalah terbesar yang dihadapi pastinya masalah finansial ya teman-teman. Nah, tenggatnya kalau untuk di Kanada sendiri sih kita lockdown duluan dan solusi finansialnya datang setelahnya gitu. Dan so far itu yang kita tahu ada beberapa solusi yang diberikan oleh pemerintah Kanada dan salah satunya adalah untuk orang-orang pekerja yang terdampak langsung oleh masalah kasus COVID ini seperti orang yang kerja di restoran atau yang kerja di bar atau di tempat manapun itu yang memang harus dirumahkan selama full sebulan atau lebih dari itu, mereka mendapatkan uang bantuan dari pemerintah sebesar $2,000 Canadian dollar per bulan yang mungkin sekarang sekitar itu 22 juta per bulan. Ya, jadi itu sampai up to 4 months, jadi sampai 4 bulan. Nah, setelah itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Kita harap sih nggak akan selama itu gitu. Yeah. So because many people they suffer a lot, like you said, when you work in a bar or restaurant and it closes, you lose your income. Right? That's why they help you with the income. Yeah. As a second thing, like they also forbid that if you cannot pay your rent because you don't have money, because many people they have to buy like lots of food and cleaning products, sanitary products right now. They need to spend their money. So they said if you cannot pay your rent on time, the landlord cannot kick you out. They have to keep you in for now. Because everyone knows it's a very serious situation and people often they don't have enough money to pay the rent on time. Exactly. Karena banyak banget orang di Kanada walaupun terkesannya negara yang beruang, tapi sebenarnya banyak orang di sini yang hidup dari gaji bulan ini ke gaji bulan depan, teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dapat gaji, nggak ada uang gitu.
gitu. Nah yang selanjutnya itu adalah tax return. Nah jadi setiap tahun warga Kanada harus melakukan tax return. Jadi untuk mengecek apakah kita membayar pajak dengan benar. Jadi kadang kalau kita bayarnya berlebih kita dapat uang dari pemerintah. Kalau kita bayarnya terlalu sedikit kita bayar ke pemerintah. Nah dalam kasus ini setiap tahun tax return di Kanada itu harus selesai paling lambat itu bulan April. Jadi semua harus file tax return mereka. Otherwise kita nggak bisa claim benefit. Misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nikah punya anak, kan ada uang anak tuh. Nah itu nggak bisa diklaim kalau kita nggak bikin tax return. Jadi itu harus semua suami istri harus bikin tax return. Nah karena masalah si COVID-19 ini, jadi tax return juga akhirnya dimundurin. Jadi dimundurin jadi bulan 6 nanti gitu. Jadi nggak bulan 4 tapi bulan 6. Jadi yang menghutang kepada pemerintah itu bayarnya nggak di akhir bulan Mei ini, tetapi di akhir bulan September. Jadi diperpanjang gitu. Kalau yang terakhir itu adalah EI. What is EI? Yeah, EI. It's employment insurance, Yes, employer it's insurance, right? So employment it is insurance. so if you're sick basically, or you cannot work because you have to self-isolate at home, Yes. then basically, and you cannot go to work, you cannot earn money, then the government will give you some money, right? Exactly. To basically to have money in your pocket to be able to buy some food and stuff. Iya, jadi bagusnya dari ini teman-teman asuransi pekerja ini itu berlaku buat orang-orang yang memang mengisolasi diri secara sukarela. Jadi contohnya orang-orang yang punya penyakit, karena itu orang-orang rentan kan. Jadi dia memutuskan untuk isolasi diri nggak masalah, tinggal apply buat dapat asuransi pekerja. Dan itu juga nggak butuh ada yang namanya medical certificate. Jadi nggak perlu ada bukti untuk menyatakan bahwa kamu 2 minggu tinggal di rumah gitu. Itu satu. Terus yang selanjutnya itu juga kalau kamu terdampak, misalnya aku punya anak, terus yang biasa jaga anak aku itu orang tua aku, kalau aku kerja, terus karena orang tua aku udah tua, jadi harus isolasi diri dan nggak bisa jaga anak aku, akhirnya aku harus tinggal di rumah. Dan aku terdampak dari COVID ini dan aku bisa klaim untuk uang itu. Untuk itu kita bisa dapat 55% dari gaji kita sebelum kasus terjadi gitu kan. Jadi misalnya gajinya 2.000 per 2 minggu, ya berarti dapatnya sekitar 1.000 per 2 minggu gitu. Karena di sini gajinya per 2 minggu teman-teman. Yeah, it's not full, but like it's better than nothing, right? You get something at least. That's really good. Oh yeah, I forget. But it's a maximum. There's a maximum limit. Jadi maksimumnya itu sekitar $575 Canadian dollar. Jadi itu sekitar 6 juta rupiah per minggu. So yeah, that's it. So we feel lucky guys because we are being here. Semuanya itu sudah diantisipasi dengan sangat cepat dan pemerintah juga bertindak dengan sangat wajar. Jadi mereka sangat peduli dan kita benar-benar respect banget. Ditambah juga orang-orang Kanada yang juga mensupport. Yeah, for now it's really important to keep your distance, stay at home, and wash your hands really frequently. And watch a video, but like essentially is wash inside, wash outside like this, between your fingers, outside, like the tips of your fingers. And then your Like, wrist. take your time, like wash them 30 seconds. Yeah, or like a minute. It's okay. And use soap. Like that's the important thing. Use soap. Yes. And before you eat and like or after you come back home from something. And yeah, really keep your distance with people and don't invite like 50 people over for dinner or so. No, like That's it guys. So stay safe and healthy and we'll get through this. yes, Semangat. together. Semangat. We Semangat. fight Corona together, right?